Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Sadewa Alahediantoro dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim, LCMA. Di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama, struktur bahasa Arab dan nas dalam Al-Quran. Yang kedua, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Yang ketiga, al-mubham dalam Al-Quran. Yang keempat, Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Yang kelima, ilmu munasabat. Yang keenam, asbah dan nadoir dalam ulumul Quran. Yang ketujuh, metode penafsiran Al-Quran. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, infiltrasi tafsir kontemporer. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama, materi 1, bab tentang struktur bahasa Arab dan nas dalam Al-Quran. Urgensi bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Islam. Mempelajari dan mengkaji bahasa Arab secara mendalam berarti mempelajari dan memahami Islam secara mendalam. Ungkapan dalam bahasa Arab dan klasifikasinya. Yang pertama, atau al-am, yaitu lafaz yang membawa arti umum dan menyeluruh tidak terbatas pada satu makna. Yang kedua, larangan atau al-nahyi, yaitu tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perkara atau perbuatan. Al-nahyi ialah tuntunan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Lalu, ungkapan dalam bahasa Arab dan klasifikasinya. Yang pertama, ayat fasib atau khobar dan ayat aktif atau al-insya. Khobar yaitu ayat berita yang boleh jadi pembawa maksud kebenaran dan penipuan pada zatnya. Ayat aktif yaitu ayat yang tidak membawa maksud kebenaran atau penipuan pada zatnya. Dan fungsi sigoh amr. Amr hukum asalnya menunjukkan perintah wajib, tetapi banyak variasinya. Contoh variasi lain ada sunnah, irsyad, ibahah, tahdid, ta'jiz, ta'dib, doa, dan i'tihar. Fungsi sigoh nahi. Hukum asalnya perintah untuk meninggalkan yang haram dan mempunyai tingkatan variasi makna juga, yaitu ada haram, makruh, doa, putus asa, memberi nasihat, dan menyatakan akibatnya. Kewajiban belajar bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bagian dari sumber hukum Islam, untuk itu mengkajinya merupakan kewajiban khususnya bagi para peminat kajian usul al-fiqh. Dan di situ juga ada contoh kitab bahasa Arab. Langsung masuk materi kedua, yaitu bab tentang disiplin ilmu dalam Al-Quran. Al-Quran adalah asas ilmu dasar sebelum belajar ilmu yang lain, karena semua ilmu telah dibahas dalam Al-Quran. Al-Quran solusi fitnah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwasanya solusi dari berbagai fitnah adalah kitabullah. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat berita yang terjadi sebelum dan sesudah kalian dan menghukumi apa yang terjadi di antara kalian. Kategori ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama, khobar yang benar. Yang kedua, empiris yang diikat dengan kehendak Allah. Landasan kehidupan, yaitu Al-Quran. Siapa saja yang menghendaki suatu ilmu, maka ia harus kembali kepada Al-Quran, karena di dalamnya terdapat khobar, ilmu terdahulu dan yang akan datang. Apapun bidang ilmunya, maupun itu dari bidang ekonomi, psikologi, dan lainnya, maka kembalikan dan jadikan landasan dari semua aspek semua itu dengan Al-Quran. Lanjut materi ketiga, yaitu bab al-mubham dalam Al-Quran.
Al-mubham. Pengertiannya yaitu secara bahasa al-mubham merupakan isim maf'ul. Abhamu yubhimu ibham, yang artinya merahasiakan. Secara istilah, al-mubham ialah semua lafaz dalam yang termaktub di dalam Al-Quran yang penyebutannya tidak secara spesifik atau sesuatu yang tertentu. Fungsi mubham. Ada 8 fungsi mubham. Yang pertama, meringkas. Yang kedua, tidak terlalu manfaat. Yang ketiga, kasihan. Yang keempat, telah jelas. Yang kelima, ada di ayat lain. Yang keenam, berlaku umum. Yang ketujuh, mengagungkan. Yang kedelapan, merendahkan. Sebab adanya mubham. Imam As-Suyuti mengatakan, dicukupkan penjelasannya pada ayat lain. Kaidah mubham. Tidak diperlakukan mencari hal-hal yang mubham yang telah diberitakan Allah, karena hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Pada dasarnya, bahwa apa saja yang lafaznya mubham dalam Al-Quran, maka tidak diperlukan berpanjang lebar untuk mengetahuinya. Ilmu mengenai mubham tergantung kepada dalil nakli saja dan tidak ada peluang bagi masuknya unsur ra'ayu atau pendapat. Masuk ke materi keempat, yaitu materi bab tentang Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Israiliyat pengertiannya, Israiliyat secara bahasa ialah bentuk jamak dari kata Israiliyah, sebuah kata yang dinisbahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam yang memiliki nama lain Israel. Secara istilah, ialah pengetahuan mengenai kisah-kisah dahulu yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu ahli kitab. Kisah-kisah terdahulu ini banyak dinukil dari mereka yang telah memeluk agama Islam. Hukum meriwayatkan Israiliyat. Yang pertama, maskutun an, artinya diam, tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Yang kedua, marfud, yaitu ditolak apabila kisah itu bertentangan dengan syariat Islam. Sikap para ulama terhadap Israiliyat. Yang pertama, memperbanyak kisah tersebut dengan sanadnya. Yang kedua, memperbanyak kisah-kisah tersebut tanpa menyebutkan sanad-sanadnya. Yang ketiga, memperbanyak menyebutkan kisah-kisah Israiliyat dengan memberikan komentar dari apa yang disebutkan. Apakah kisah itu dhaif atau mengingkarinya. Yang terakhir, sebagian mereka yang berlebih-lebihan dalam menolaknya. Sikap kita. Secara umum, apa yang diriwayatkan dalam Israiliyat tidak memiliki faedah atau manfaat dalam agama. Karena semua apa yang berkaitan dengan Israiliyat adalah bersifat tambahan yang tidak diperlakukan dalam memperbaiki keislaman kita. Adapun bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu dari perkara-perkara agama Islam adalah haram. Masuk materi yang kelima, yaitu bab ilmu munasabat. Ilmu munasabat pengertian. Munasabat secara bahasa berarti i'tisal, yang artinya saling berkaitan. Muqarrabah, saling mendekati. Mumathilah, saling menyerupai. Bisa kita konluksikan dengan sesuatu yang menyerupai lainnya. Mufassir mendefinisikan ilmu munasabat sebagai ilmu yang mempelajari tentang rahasia-rahasia serta alasan-alasan dalam susunan Al-Quran, sehingga ada korelasi antara satu ayat atau surat dengan yang lainnya saling berkaitan tak terpisahkan. Cara mengetahui munasabah. Yang pertama, harus memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang keempat, menentukan tingkatan uraian-uraian itu apakah ada hubungannya ataukah tidak. Yang terakhir, dalam mengambil kesimpulan, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Fungsi munasabah. Dapat membantu memahami adanya takdir ayat, dapat mengetahui makna-makna Al-Quran, ijaznya menetapkan penjelasan, dapat mengetahui kedudukan suatu ayat yang terkadang sebagai takkid ayat sebelumnya.
dapat mengetahui kondisi dan situasi yang merupakan latar belakangnya suatu peristiwa. Dapat mengetahui alaqah antara khitam suatu surat. Pembagian munasabah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, munasabah antara suatu kelompok ayat dan kelompok ayat setelahnya. Yang kedua, munasabah antara awal surat dengan akhir yang sama. Yang ketiga, munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Marhalah atau sejarah. Hanya satu surah dikajinya, mencari munasabah dari surah ke surah. Secara totalitas, dicari dengan utuh. Faedah ilmu munasabah. Mengetahui relevansi antar hukum dan mengetahui sinkronisasi ayat dengan ayat lainnya. Masuk ke materi yang ke-6, yaitu asbah dan nadhair dalam ulumul Quran. Urgensi. Di dalam seseorang itu disebut seorang yang benar-benar paham terhadap Al-Quran sampai dia mengetahui bahwa lafaz dalam Al-Quran itu banyak perspektif makna. Pengertian asbah. Seperti kata al-um, apakah hanya bermakna ibu di dalam Al-Quran atau ada perspektif makna lain? Begitu juga dengan kata al-ummah, apakah hanya satu makna atau ada banyak perspektif makna dalam Al-Quran? Maka itu yang disebut dengan al-wujuh atau asbah. Pengertian nadhair. Nadhair artinya lafaz yaitu yang memiliki makna satu tetapi dari kesatuan ini memiliki cabang yang serupa atau yang sepadan. Contoh, makna insan artinya manusia, maka itu mencakup siapa saja yang di situ masuk kategori insan. Yang penting dia adalah manusia, itu yang namanya mencangkup. Faedah mempelajari asbah dan nadhair. Supaya kita memahami makna yang dikandung Al-Quran itu secara komprehensif. Masuk materi yang ke-7, yaitu bab tentang metode penafsiran Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ada 3. Yang pertama, bersifat imaterial. Yang kedua, bersifat abadi. Dan yang ketiga, bersifat universal. Madrasah tafsir terbagi menjadi 3. Yang pertama, Madrasah Mekah, melahirkan mufasir terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas Al-Yamani, dan Atha' bin Abi Rabbah. Yang kedua, Madrasah Madinah, menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurodli. Yang ketiga atau yang terakhir, Madrasah Irak. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Al-Qamah bin Qais, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Tafsir dan macamnya dipandang dari segi sumbernya. Ada 2. Yang pertama, tafsir bil ma'sur, tafsir yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, perkataan sahabat atau tabi'in. Yang kedua, tafsir bil al-ra'i, semua tafsir yang bersumber atau berlandaskan pada ijtihad akal manusia, dan ini umum dibagi menjadi 2. Yang pertama, mamduh, yang artinya terpuji, dan yang kedua, mazmum, yang artinya tercela. Syarat-syarat menafsirkan Al-Quran, yaitu ada akidahnya benar, menguasai ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya, memulai menafsirkan sebuah ayat dengan merujuk ke Al-Quran dan As-Sunnah, mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran, pemahaman yang cermat dan berhati-hati, mengamalkan ilmunya, dan mencari kebenaran dan tidak mengedepankan suatu pendapat yang lemah. Segi cara menafsirkan ada 4. Yang pertama, tafsir tahlili. Yang kedua, tafsir ijmali. Yang ketiga, tafsir maudhu'i. Yang keempat, tafsir muqarrin. Masuk materi yang terakhir, materi yang ke-8, bab tentang infiltrasi tafsir kontemporer. Desakralisasi Al-Quran. Mencermati berbagai perkembangan paham liberal di kalangan umat Islam tersebut, setidaknya ada 3 aspek penting dalam Islam yang sedang gencar mengalami liberalisasi saat ini, yaitu yang pertama syariat Islam, yang kedua Al-Quran dan tafsir Al-Quran, dan yang ketiga akidah Islam. Ghazul fikri ada 3. Yang pertama, orientalisme yang menyerang pemikiran Islam. Yang kedua, kolonialisme
yang menyerang ekonomi dan politik Islam. Yang ketiga, misionari, yaitu agama Islam. Sumber otentik Islam ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, dan bahasa Arab dan ijtihad. Definisi ad-dakhil: infiltrasi yaitu penyusupan dan peresapan, penipuan dan kerusakan, lawan kata dari al-asil, dan makar atau tipuan. Faktor penyebab perang pemikiran ada 5, yaitu yang pertama, faktor politik dan kekuasaan. Yang kedua, faktor kebencian dalam Islam. Yang ketiga, faktor fanatisme buta oleh sebagian kelompok. Yang keempat, faktor perbedaan akidah mazhab. Yang terakhir atau yang kelima, faktor ketidaktahuan atau kebodohan mufasir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.